Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai Search Engine Marketing atau Google Ads. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bisnis digital dengan dosen pengampu Bapak Suryadi Samudra SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan saya atas nama Nur Fadila C201-19087 selaku Ketua Kelompok 1. Adapun anggota Kelompok 1 berikut ini. Nama saya Zulfa Natasha, stambuk C201-19052. Nama saya Urmila, stambuk C201-19088. Nama saya Satria Bagus Prakoso, stambuk C201-19-090. Nama saya Asdir Kusnaidi, stambuk C201-19-607. Search Engine Marketing adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian. Dengan kata lain, membeli traffic dengan membayar mesin pencarian seperti Google. Mesin pencarian banyak diakses oleh khalayak untuk mencari berbagai informasi di internet, termasuk untuk mencari informasi produk atau jasa beserta ulasannya. Dengan menggunakan strategi Search Engine Marketing, pemasar dapat meningkatkan kemungkinan calon konsumen mengunjungi website bisnis ketika mereka mencari informasi. Cara kerja Search Engine Marketing yaitu iklan memilih beberapa kata kunci yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual. Jadi, ketika orang mencari kata kerja kunci tersebut, mesin pencari akan menampilkan hasil pencarian berbayar. Lalu, apa pentingnya menggunakan Search Engine Marketing? Search Engine Marketing menjadi media promosi yang efektif dan menjadi cara tercepat untuk mengarahkan calon konsumen ke website Anda. Mengapa? Karena Search Engine Marketing yang efektif dapat menempatkan website Anda di halaman pertama dalam mesin pencarian. Pengguna mesin pencarian umumnya hanya mengakses situs-situs pada halaman pertama di mesin pencarian ketika mereka mencari informasi. Dengan begitu, Search Engine Marketing yang efektif akan meningkatkan kemungkinan website Anda dipilih oleh calon konsumen yang membutuhkan informasi. Calon konsumen yang melakukan pencarian akan informasi secara sadar mengunjungi website Anda karena dilakukan atas kemauan diri sendiri, sehingga mereka dalam keadaan yang sangat baik untuk menerima informasi pemasaran dan produk. Berbeda dengan iklan di televisi, radio, atau media sosial lainnya yang muncul dengan menginterupsi kegiatan konsumen. Search Engine Marketing menjangkau konsumen pada waktu yang tepat, yakni ketika mereka terbuka untuk informasi baru. Kemudian cara kerja Search Engine Marketing. Pertama, registrasi. Anda sebagai pengguna melakukan registrasi pada layanan Google Ads atau Bing Ads. Selanjutnya, Anda juga harus menentukan detail kampanye digital yang diinginkan, misalnya jumlah anggaran yang Anda sediakan, kata kunci yang menjadi sasaran, lokasi yang diinginkan, dan lain sebagainya. Kedua, pelelangan. Mesin pencari akan melakukan pelelangan di antara para pengiklan yang menyasar keyword yang sama. Pelelangan ini dilakukan seketika saat pengguna mesin mencari mengetik keyword yang mereka inginkan pada mesin pencari. Ketiga, menampilkan. Mesin pencari akan menampilkan pemenang lelang pada halaman hasil mesin pencari. Keempat, laporan. Anda sebagai pengguna layanan Search Engine Marketing akan mendapat laporan kinerja iklan Anda. Selanjutnya, Anda harus membayar sejumlah klik yang Anda dapatkan. Untuk menjalankan Search Engine Marketing, kita sebagai pengiklan mesti terlebih dahulu melakukan riset keyword untuk memilih kata kunci yang akan dijadikan market atau sasaran. Tapi patut diingat bahwa cara riset keyword untuk Search Engine Marketing berbeda dengan cara riset keyword untuk Search Engine Optimization. Jangan sampai salah karena akan berakibat pada anggaran iklan yang bengkak tanpa menghasilkan penjualan atau konversi. Kemudian Anda menetapkan budget yang ingin Anda habiskan untuk beriklan. Lalu berapa lama Anda ingin menghabiskan budget tersebut, dan terakhir pemilihan target bisa berdasarkan wilayah demografi atau yang lain. Setelah itu iklan akan berjalan dan Anda mesti siap menangani beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pengertian Google Ads. Google Ads adalah platform periklanan online yang berbayar dari Google. Awalnya Google Ads ini bernama Google AdWords sebelum akhirnya berganti pada tahun 2018. Meski begitu, layanan yang ditawarkan tetap sama, yaitu pengiklan membayar per klik, CPC atau membayar per tayangan atau impresi yang didapatkan dari iklan. Iklan ditayangkan tidak hanya di mesin pencarian Google, tetapi sekali memasang iklan dengan Google Ads, iklanmu akan tayang di halaman hasil mesin pencarian, YouTube, blog, hingga Google Display Network.
Baik, selanjutnya cara kerja Google Ads. Yang pertama, pengiklanan menentukan tujuan. Sebelum beriklan, kamu diminta Google untuk menentukan tujuan atau hasil yang kamu inginkan dari penayangan iklan. Di antaranya seperti meningkatkan penjualan ke bisnis kamu, mengarahkan lebih banyak pengunjung ke toko online, atau memandu orang mengunjungi website atau landing page khusus produk atau layanan. Yang kedua, pengiklan menentukan opsi bid. Dengan Google Ads, kamu juga dapat memilih opsi bid atau opsi pembayaran yang seperti apa, yaitu yang pertama ada cost per click atau CPC, membayar sejumlah berapa banyak pengguna yang mengklik iklan. Yang kedua ada cost per mile atau CPM, membayar sejumlah per 1000 impresi dari iklan atau 1000 kali iklan tersebut dilihat. Yang ketiga ada cost per atau CPA, membayar sejumlah banyaknya pengguna yang melakukan aksi yang kamu inginkan, misalnya mendaftar akun hingga menonton video. Selanjutnya, yang ketiga ada pengiklanan melakukan bid pada keyword. Jadi, pengiklanan terlebih dahulu menawar atau melakukan bid pada keyword atau kata kunci. Dan tidak hanya ada satu orang yang melakukan bid pada satu keyword yang sama, sehingga harus juga bersaing dengan penawar lainnya. Selanjutnya yang keempat, harga ditentukan oleh quality score. Bid yang sudah kamu buat lalu dibawa oleh Google dalam proses assessment pada iklan yang nantinya akan memberikan nilai quality score. Yang kelima, penentuan posisi iklan oleh ad rank. Quality score kamu dikombinasikan dengan sejumlah bid pada keyword yang kemudian menciptakan ad rank atau peringkat iklan. Ad rank ini menentukan posisi iklan yang kamu akan muncul di halaman hasil pencarian. Selanjutnya, keuntungan dalam menggunakan Google Ads. Yang pertama, Google menguasai pasar online. Google adalah suatu platform yang mampu menjawab setiap pertanyaan penggunaannya, mulai dari membeli barang sampai mencari informasi yang tidak penting sekalipun. Google bisa menjawabnya. Berdasarkan laman Remittance Counter, perusahaan Google sudah berhasil menguasai pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia dengan tingkat persentase yang menyentuh angka 92,7%. Yang kedua, target pasar lebih spesifik. Saat menggunakan Google Ads, Anda bisa menentukan sendiri target pasar yang memegang sedang Anda perlukan. Target pasar ini bisa Anda perluas lagi, mulai dari Sabang hingga Merauke, atau bahkan bisa Anda persempit lagi dalam tingkat kota ataupun daerah. Selain bisa mengatur target pasar, Anda juga bisa melakukan pengaturan iklan agar bisa tampil di perangkat tertentu saja. Yang ketiga, hemat biaya. Sebagian dari Anda pasti mengira bahwa memasang iklan di Google Ads memerlukan biaya yang sangat mahal. Namun, faktanya memasang iklan di Google AdWords sangatlah terjangkau. Anda bisa memulainya dengan harga Rp50.000 saja. Selanjutnya mengenai kemungkinan yang dapat terjadi dalam search engine marketing atau Google Ads. Pertama, jika iklan berjalan baik, maka Anda harus mampu menangani permintaan yang terus mengalir. Pastikan produk atau jasa Anda siap sebelum iklan dijalankan. Jangan sampai nama baik brand Anda rusak karena pelayanan yang kurang baik akibat banyaknya permintaan. Kedua, jika iklan berjalan buruk, maka Anda harus siap dengan sistem pengukuran agar Anda lebih mudah mengetahui apa penyebab iklan tersebut berjalan buruk. Tanpa sistem pengukuran yang baik, Anda tak akan memiliki data yang cukup untuk mengambil keputusan. Yang terjadi adalah menerka atau memperkirakan. Dan keputusan yang berdasarkan perkiraan bukan berdasarkan data akan berdampak buruk bagi bisnis Anda. Selanjutnya, manfaat SEM atau Search Engine Marketing. 1. Mudah dalam targeting pasar. Berbeda dengan promosi konvensional yang menggunakan banner atau browser, di mana kita hanya bisa mendapati audiens iklan kita yang random. Ini sangat beda dengan Search Engine Marketing yang memanfaatkan database mesin pencari untuk melakukan targeting audiens. Pada SEM, Anda dapat memasang iklan pada halaman hasil pencarian khusus untuk kata kunci tertentu. Kedua, menjangkau lebih banyak konsumen. Menurut Internet Live Stats, saat ini ada lebih dari 6 miliar pencarian Google yang dilakukan dalam satu hari. Ini menggambarkan betapa besarnya market search engine. Begitu juga pengguna Android di seluruh dunia mencapai 2 miliar dalam satu bulan saja. Android dan Google mempunyai hubungan erat karena lahir dari perusahaan yang sama. Semua data aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Android akan direkam dan akhirnya dijadikan acuan Google untuk relevansi iklan yang ditampilkan.
Ketiga, mudah dalam mengontrol biaya. Beda dengan memasang banner, Anda diharuskan mencetak gambar besar, menyewa tempat atau beriklan di TV yang memakan biaya besar untuk membayar PH. Dengan search engine marketing, Anda bisa menekan alokasi dana promosi Anda seminimal mungkin. Bahkan Anda dapat mengetahui perkiraan biaya iklan per kliknya. Sangat terukur, tepat sasaran, dan relatif murah. Bandingkan dengan banner atau leaflet yang tak bisa terukur efektivitasnya. Keempat, cepat dalam mendapatkan hasil. Tidak seperti SEO yang harus dijalankan dalam waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil. Search engine marketing bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Begitu iklan Anda jalankan, maka dalam beberapa menit Anda sudah dapat melihat hasilnya. Kelima, pengunjung Anda dapat relevan. Salah satu keunggulan dari search engine marketing adalah dengan memanfaatkan data audience untuk menyesuaikan di mana iklan akan ditampilkan. Dengan memanfaatkan search engine marketing, pengunjung yang datang ke iklan Anda akan relevan, yaitu mereka yang menginginkan produk Anda, membutuhkan produk Anda, dan mempunyai uang untuk membeli produk Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis search engine marketing. Yang pertama itu ada paid search ads, yang kedua ada paid search advertising, yang ketiga ada PPC atau pay per click, yang keempat ada PPC atau pay per call, yang kelima ada CPC atau cost per click, yang keenam ada CPM atau cost per thousand impression. Selanjutnya penyedia layanan search engine marketing. Yang pertama itu ada Google Ads. Google Ads sebelumnya dikenal dengan nama Google AdWords. Setelah 24 Juli 2018, namanya berubah menjadi Google Ads. Platform ini dikembangkan oleh Google dan rilis pertama kali pada 23 Oktober tahun 2000. Google Ads merupakan penyedia jasa SEM yang terbesar saat ini. Tentu saja itu karena Google sendiri adalah search engine terbesar. Yang kedua itu ada Microsoft Advertising. Microsoft Advertising memiliki banyak nama sebelumnya, yaitu Bing Ads, Microsoft Ads Center, dan MSN Ads Center. Microsoft Advertising adalah layanan yang menyediakan iklan bayar per klik pada mesin pencari Bing dan Yahoo. Bagi mereka yang memiliki proyek dengan skala besar atau yang memiliki kesulitan untuk menjalankan SEM sendiri, biasanya lebih menyukai jasa digital agensi untuk pengelolaan. Selanjutnya, komponen search engine marketing. Yang pertama, platform search engine marketing. Saat beriklan menggunakan SEM, biasanya para pengiklan menggunakan dua platform, yaitu Google Ads dan Bing Ads. Bing Ads adalah platform iklan milik Microsoft. Yang kedua, jenis-jenis keyword SEM. Yang pertama, broad match keyword, ada press match keyword, exact match keyword, dan negative keyword. Yang ketiga, targeting audience. Setelah menentukan kata kunci, Anda perlu melakukan targeting. Targeting search engine marketing adalah pengaturan beberapa parameter untuk penayangan iklan Anda. Berikut adalah parameternya. Yang pertama itu ada lokasi. Anda bisa menentukan luas jangkauan lokasi dari target audience Anda. Yang kedua, waktu. Sebagai contoh, target audience Anda adalah pekerja kantoran. Mereka pasti akan sibuk pada jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Jadi, bisa menampilkan iklan Anda mulai jam 7 malam. Yang selanjutnya, perilaku target audience. Anda dapat menyasar target audience berdasar perilaku mereka. Yang selanjutnya ada device. Anda juga bisa menyasar target audience berdasar device yang mereka gunakan, misalnya bioskop atau smartphone. Selanjutnya, usia dan jenis kelamin. Anda bisa menyasar target audience berdasar usia dan jenis kelamin. Misalnya Anda memiliki produk berupa susu pelajar ASI, pastinya Anda akan menampilkan iklan kepada audiens perempuan dengan rentang usia tertentu. Yang keempat, struktur akun search engine marketing. Yang pertama, mengatur budget kampanye. Yang kedua, menghemat budget kampanye. Yang ketiga, fokus menargetkan audiens yang tepat. Yang kelima, copywriting iklan SEM. Sekarang kata kunci sudah ditentukan dan diatur dengan struktur SEM. Selanjutnya, iklan Anda akan ditampilkan dalam bentuk copywriting iklan SEM. Yang keenam, sistem bidding iklan SEM. Sistem bidding search engine marketing adalah suatu sistem yang digunakan Google Ads untuk menentukan waktu dan posisi penayangan iklan di hasil pencarian. Posisi iklan Anda di hasil pencarian tergantung pada kompetisi dengan brand lain yang menggunakan kata kunci sama dengan Anda. Cara beriklan di Google dengan search engine marketing. Pertama, yaitu lakukan riset keyword. Riset kata kunci yang digunakan untuk mencari produk Anda. Cari kata kunci yang potensial mendatangkan pembelian. Pilih kata kunci dengan cost per click atau CPC yang efektif. Yang kedua, tulis keunikan produk pada deskripsi iklan SEM atau search engine marketing. Kata kunci yang tepat akan percuma ketika Anda tidak membuat iklan yang menarik buat diklik. Oleh karena itu, Anda perlu menulis keunikan produk pada deskripsi iklan SEM Anda. Sebagai contoh, Anda memiliki jasa travel online yang bisa dikontak 24 jam. Nah, tulis itu di bagian deskripsi copywriting iklan SEM Anda. Ketiga, yaitu tulis penawaran spesial pada deskripsi iklan SEM Anda. Anda memiliki diskon khusus untuk penawaran spesial seperti free shopping. Jangan lupa tulis di deskripsi iklan SEM Anda. Sebagai contoh,
website brand pakaian GAP menulis diskon 40%, free shopping dan pengembalian produk gratis di AD Copy. Yang keempat, masukkan kata kunci pilihan di deskripsi iklan SEM Anda. Keyword merupakan kunci performa iklan Anda di mesin pencarian. Jadi, setidaknya Anda perlu memasukkan satu kata kunci pilihan Anda di deskripsi copywriting iklan SEM. Tujuannya agar pelanggan cepat menemukan brand Anda. Sebagai contoh, jika Anda menjual sepatu sepak bola, masukkan saja keyword itu di dalam copywriting iklan SEM Anda. Kelima, sesuaikan copywriting iklan SEM dengan landing page. Pastikan copywriting iklan SEM sesuai dengan landing page, sebab hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan pelanggan terhadap produk dan brand Anda. Keenam, memaksimalkan kampanye dengan riset keyword ulang. Pertama-tama, Anda perlu melakukan riset keyword ulang. Tujuannya untuk melihat kata kunci relevan yang belum Anda gunakan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menggunakan A atau B testing. Salah satu keuntungan menggunakan search engine marketing adalah hasil yang cepat terlihat. Oleh karena itu, gunakan dua strategi yang berbeda. Cara ini disebut A atau B testing. A atau B testing bisa menjadi cara untuk menentukan iklan mana yang paling efektif untuk mencapai target iklan. Contoh search engine. Yang pertama yaitu Google. Google menjadi salah satu yang dapat dimanfaatkan untuk search engine marketing. Siapa yang tidak mengenal mesin pencari Google? Media tersebut bisa dibilang sebagai media search engine terbesar yang paling populer di dunia. Search engine yang diberikan oleh Google menjadi paling relevan dibandingkan dengan mesin-mesin pencari yang lainnya. Yang kedua itu Bing. Bing merupakan salah satu contoh search engine yang dapat dijadikan sebagai alternatif Google. Bing menjadi produk yang diluncurkan oleh Microsoft sebagai pengganti Google untuk pengembangan SEM atau Search Engine Marketing. Ketiga yaitu Baidu. Baidu merupakan SE dari Cina yang produk dan langganannya hampir menyerupai Google. Di negara asalnya, Baidu merupakan search engine yang cukup populer dan banyak digunakan. Namun di Indonesia sendiri, kepopuleran Baidu masih cukup rendah atau masih awal. Yang keempat yaitu DuckDuckGo. DuckDuckGo juga merupakan media yang sering digunakan untuk SEM. DuckDuckGo memiliki banyak sekali kelebihan, seperti antaranya memiliki interface yang baik, tidak memiliki banyak iklan, serta tidak dapat melacak identitas penggunanya. Kelebihan search engine marketing. Yang pertama, jangkauan audiens luas. Salah satu kelebihan SEM adalah mampu menjangkau audiens secara luas, mengingat saat ini Google merupakan salah satu search engine terpopuler yang telah digunakan oleh lebih dari 90,4% masyarakat di dunia. Yang kedua, dapat memilih target audiens. Kelebihan lain dari SEM adalah dapat menargetkan audiens sesuai dengan keinginan Anda melalui kata kunci atau frasa yang relevan dengan bisnis atau produk Anda. Melalui strategi SEM, Anda dapat menentukan target audiens berdasarkan lokasi, perangkat bahasa hingga waktu, sehingga setiap klik yang Anda dapatkan berasal dari audiens yang benar-benar menyukai dan tertarik dengan bisnis atau produk Anda. Yang ketiga, meningkatkan traffic website. Salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri dan menjadi salah satu kelebihan dari SEM adalah meningkatkan traffic kunjungan user ke website Anda karena jangkauannya menjadi lebih luas sehingga dapat dilihat oleh siapapun. Yang keempat, budget dapat dikontrol. SEM memiliki keuntungan di mana pengiklan dapat membatasi budget iklan mereka karena metode yang digunakan adalah PPC, pay per klik, di mana pengiklan hanya perlu membayar iklan yang telah diklik oleh user saja. Kekurangan search engine marketing. Yang pertama, persaingan cukup ketat. Salah satu kekurangan menggunakan strategi SEM adalah persaingan yang cukup ketat untuk mendapatkan posisi paling atas, apalagi jika kata kunci yang Anda gunakan merupakan kata kunci yang populer. Hal ini terjadi karena bisnis yang sama seperti bisnis atau produk Anda. Namun jika Anda memiliki budget yang tidak terbatas, hal ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Yang kedua, waktu yang cukup lama. Agar iklan Anda benar-benar efektif, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit agar mendapatkan kata kunci atau keyword yang benar-benar relevan dan sesuai dengan bisnis atau produk Anda. Bukan hanya itu saja, dengan banyaknya perangkat dan aplikasi yang digunakan, tentunya memerlukan banyak waktu untuk mempelajarinya. Belum lagi Anda harus secara konsisten memantau dan memperbarui konten Anda secara rutin untuk mengetahui seberapa efektif kombinasi promosi teks yang dilakukan, melakukan peninjauan serta menguji materi konten tersebut agar mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, perubahan algoritma.
sama seperti strategi SEO yang akan berpengaruh jika terjadi perubahan algoritma. Begitu pula yang terjadi pada strategi SEM. Algoritma Google merupakan salah satu faktor penentu apakah strategi Anda bekerja dengan baik, mengingat Google selalu mengubah algoritma mereka sebanyak 600 kali dalam setahun, di mana kebanyakan perubahannya bersifat kecil sehingga tidak disadari. Yang keempat, visibilitas tidak bertahan lama. Kekurangan lain dari strategi SEM adalah visibilitasnya tidak akan dapat bertahan lama jika Anda berhenti melakukan pembayaran kepada Google, meskipun sebelumnya website Anda berada di paling atas mesin pencari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.